Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang unsur golongan 1A dan 2A dari kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deva Nova Muja Aurel. Nama saya Manda Veronisa. Nama saya Era Rizwawati. Nama saya Bima. Nama saya Faisal Risnandi. Saya Arya Prana. Selamat menonton. Bye-bye. Oke teman-teman, di sini ada pengertian dari golongan 1A. Alkali ialah golongan 1A yang terdiri dari unsur-unsur logam yang sangat reaktif. Di antaranya logam lithium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Unsur logam alkali dalam tabel periodik terdapat pada golongan 1A dan merupakan unsur blok S. Disebabkan karena elektron terakhir unsur-unsur tersebut mengisi subkulit S. Unsur alkali tergolong logam karena mempunyai sifat-sifat logam seperti permukaan mengkilap, mudah ditempa, dan merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Golongan ini disebut alkali karena bereaksi dengan air dingin membentuk senyawa yang bersifat alkalis atau bersifat basa. Oke teman-teman, di sini juga terdapat sifat-sifat alkali, bisa dilihat di sini ada beberapa sifat alkali tersebut. Oke, next ada warna nyala unsur 1A, bisa dilihat di sini. Oke, saya ringkaskan ya. Dari unsur lithium, warnanya yaitu merah tua, unsur natrium warnanya kuning, kalium warnanya ungu muda, rubidium warnanya merah violet, cesium biru, sedangkan francium tidak memiliki warna. Selanjutnya ada reaksi-reaksi. Yang pertama, reaksi dengan air akan membentuk basa dan gas hidrogen. Dengan semakin bertambahnya nomor atom, reaksi berlangsung semakin hebat. Yang kedua, ada reaksi dengan oksigen. Ada tabelnya di sini. Yang ketiga, ada kelarutan, yaitu semua larutan alkali larut di dalam air kecuali LiF dan Li2CO3. Kelarutan basa akan semakin besar dari lithium ke francium. Dan di sini ada kelimpahan di alam seperti ini, dan ada pembuatan logam seperti ini. Selanjutnya yaitu manfaat alkali. Untuk manfaat alkali bisa dilihat pada tabel berikut. Berikutnya adalah golongan 2A. Alkali tanah yang merupakan golongan 2A meliputi logam berilium, magnesium, kalsium, strontium, berlium, dan radium. Akan tetapi, reaktivitas logam alkali tanah lebih kecil dibandingkan dengan logam alkali. Unsur logam alkali tanah dalam tabel periodik terdapat pada golongan 2A dan merupakan unsur blok S juga. Disebabkan karena elektron terakhir unsur-unsur tersebut mengisi subkulit S plus 2. Disebut unsur alkali tanah karena pada umumnya ditemukan dalam tanah berupa mineral batuan. Berikutnya ada sifat-sifat alkali tanah. Untuk sifat-sifat alkali tanah juga bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang warna menyala dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, sama radium. Nah, kalau berilium itu warnanya putih, magnesium putih, kalsium itu warnanya merah, strontium merah anggur, bariumnya hijau, sama radium itu nggak ada warnanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi. Reaksi dengan air ada CaSr, Ba, Ra bereaksi dengan air biasa atau dingin, kecuali magnesium yang hanya bereaksi dengan air mendidih atau air hangat. Itulah, dan berilium tidak bereaksi dengan air. Nah, reaksi dengan oksigen, Be mampu membentuk peroksida, sedangkan yang lainnya hanya bisa membentuk oksida. Nah, kalau reaksi kelarutan nanti ada di tabelnya ya. Terus ada lagi kelimpahan alam, unsurnya ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, sama radium. Nah, kelimpahannya beril, Ba, La, Se, sama I itu yang berilium. Kalau magnesium, magnesit, MeCO3, dolomin, CaCO, MgCO3, dan air laut. Nah, kalau kalsium, dolomin, argonit, batu bara atau CaCO3.
Kalau SR itu sarelit atau SR/SO4. Nah, kalau berelium itu barit BA atau SO4. Kalau radium itu PBLD. Nah, selanjutnya beginilah reaksi-reaksi yang terjadi. Pertama, jika Ca, Sr, Ba, dan Ra dicampur dengan air biasa atau air dingin, maka akan bereaksi dengan bebas. Kecuali magnesium yang hanya bereaksi dengan air mendidih dan Be tidak bereaksi dengan air. Kemudian, bila mana Be mampu membentuk peroksida, sedang lainnya hanya mampu membentuk oksida bila digabung dengan oksigen. Di bawah ini ada tabel di mana golongan 1 dan 2 jika dicampur dengan larutan tersebut. Selanjutnya, ada kelimpahan di alam. Yang pertama ada Be mengandung beril Bi2 Ai3. Yang kedua ada magnesium mengandung magnesit MgCO3, dolomit CaCO, MgCO3, dan air laut. Yang ketiga ada Ca, yaitu dolomit, alegorit, dan batu kapur, CaCO3. Yang keempat ada Sr mengandung selestit, SrSO4. Yang kelima ada Ba mengandung barit, BaSO4. Dan yang terakhir ada Ra mengandung Rec-blende. Berikutnya adalah pembuatan logam. Untuk beralium sendiri, pembuatannya mereduksi garam halidanya dengan magnesium, dan magnesium diolah dari air laut melalui proses Dons. Kalsium, seralium, sama berilium, yaitu reduksi halidanya dengan natrium. Nah, untuk manfaat alkali tanah tersebut yaitu beralium, manfaatnya panduan kurang lebih 2% beralium dengan Cu untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Untuk magnesium, manfaatnya panduan dengan Al untuk membuat magnalium. Dan kalsium flux pada industri baja, penetral asam, juga bahan gips. Untuk seralium, bahan kembang api. Untuk berelium sama radium tidak ada manfaatnya ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.